Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Trinovita dengan NPM 2215061079 dari kelompok 3C. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai gerbang logika. Apa sih gerbang logika? Gerbang logika itu adalah blok pembangunan sistem digital yang secara fungsi dasar digunakan dalam melakukan operasi logika dengan bertindak sebagai saklar atau switch. Salah satu implementasi dari gerbang logika adalah fungsi boolean, true, false, atau yang bernilai 1 dan 0. Dapat didefinisikan juga sebagai sirkuit digital yang melakukan operasi logika pada input yang diberikan kepadanya dan menghasilkan output yang sesuai. Jika kondisi tertentu benar, maka outputnya berupa menjadi on, 1, dan begitu sebaliknya, ketika kondisinya salah, maka akan menjadi off atau bernilai 0. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam desain sirkuit digital yang menghasilkan keluaran berdasarkan kondisi masukan yang diberikan. Gerbang logika dapat melakukan operasi matematika dasar dan operasi logika seperti AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR, dan XNOR. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kami membahas tentang AND, OR, NOT, NAND, dan NOR saja. Baiklah, di sini kita akan langsung ke jenis gerbang logika. Jenis gerbang logika itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama gerbang logika dasar yang terdiri dari AND, OR, dan NOT. Kemudian gerbang logika universal yang terdiri dari NAND dan NOR. Nah, pembahasan pertama yaitu gerbang logika dasar. Yang pertama yaitu gerbang AND, di mana gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan satu output. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran atau output 1 jika semua masukan bernilai logika 1. Dan akan menghasilkan output 0 jika salah satu dari masukan atau input bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika AND adalah tanda titik yang berarti kali. Dalam ekspresi boolean, gerbang logika AND dapat ditulis dengan Y sama dengan A dikali B. Seperti yang terlihat pada gambar, nah di sini terdapat dua inputan yaitu A dan B, dan didapat hasil outputnya berupa 1 yaitu Y. Maka dapat dibuat sistem operasinya yaitu Y sama dengan A dikali B. Nah, dapat dilihat pada tabel kebenarannya, di sini jika input pertamanya 0 dan input keduanya 0, maka akan menghasilkan output bernilai 0 juga. Kenapa? Karena dalam sistem operasinya yaitu Y sama dengan A dikali B. Nah, jika 0 dikali 0, maka akan menghasilkan nilai 0. Kemudian begitu seterusnya, yaitu jika inputan pertamanya 0 dan inputan keduanya 1, akan menghasilkan output 0. Karena tadi yaitu 0 dikali 1 itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga yaitu 1 jika inputan pertama itu 1 dan inputan keduanya 0. Akan menghasilkan output 0 juga. Karena 1 dikali 0 itu akan menghasilkan nilai 0. Kemudian, jika input pertamanya 1 dan input keduanya yaitu 1 juga, maka akan menghasilkan outputnya 1. Karena pada sistem operasinya tadi, yaitu sama dengan A dikali B. Maka 1 dikali 1 itu akan menghasilkan 1. Nah, selanjutnya yaitu gerbang OR. Gerbang OR memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika salah satu dari input bernilai logika 1, dan jika ingin menghasilkan output 0, maka semua masukan atau input harus bernilai logika 0 juga. Nah, simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus atau tambah.
Dalam ekspresi boolean, gerbang logika N dapat ditulis dengan Y sama dengan A plus B. Nah, dapat dilihat pada gambar, yaitu di sini adalah gambar gerbang OR, di mana terdapat dua inputan, yaitu A dan B, dan menghasilkan satu outputan, yaitu Y. Dan didapat sistem operasinya, yaitu Y sama dengan A ditambah B. Nah, tabel kebenarannya yaitu dapat dibuat seperti jika inputan pertamanya itu 0 dan inputan keduanya itu 0, maka akan mendapatkan hasil output 0 juga. Kenapa? Karena pada sistem operasinya yaitu Y itu sama dengan A plus B, di mana jika 0 ditambah 0 itu akan menghasilkan 0. Kemudian selanjutnya yaitu jika inputannya 0 dan inputan keduanya yaitu 1, maka akan menghasilkan 1. Karena 0 ditambah 1 itu 1. Dan selanjutnya yaitu 1 ditambah 0 itu akan menghasilkan output 1. Dan jika inputnya itu 1 dan input keduanya itu 1, maka akan menghasilkan output 1 juga. Yang selanjutnya yaitu gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan satu buah input untuk menghasilkan satu output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan dengan masukan atau inputnya. Berarti, jika ingin mendapatkan output dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya atau yang sering disebut juga dengan inverse. Nah, di sini terdapat gambar gerbang NOT, di mana input yang pertama itu A akan menghasilkan output yang berupa Y. Maka sistem operasinya yaitu Y sama dengan A inverse. Nah, dapat dilihat pada tabel kebenarannya, yaitu jika inputnya itu 0, maka akan menghasilkan output 1. Kenapa? Karena pada sistem operasinya yaitu Y sama dengan A inverse. Jadi, 0 ini akan diinverskan dan didapat hasil 1. Kemudian, sebaliknya, jika inputnya itu berupa 1, maka akan didapat outputnya yaitu 0. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas gerbang logika universal. Gerbang logika universal yang pertama yaitu gerbang NAND. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang AND. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua input pada logika bernilai 1. Pada logika bernilai 1 dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka pada inputan tersebut menghasilkan output logika 1. Seperti yang terdapat pada gambar ini, gambar gerbang N, di mana terdapat input A dan B dan menghasilkan output 1 yaitu berupa Y. Nah, di sini terdapat bulatan kecil di depannya karena ini menandakan kalau ini merupakan gerbang NAND, bukan N. Nah, terdapat sistem operasinya yaitu Y sama dengan A dikali B dan diinverskan. Nah, dapat dilihat pada tabel kebenarannya, yaitu jika inputan pertamanya 0 dan inputan keduanya 0 juga, maka akan menghasilkan output 1. Kenapa? Karena sistem operasinya yaitu Y sama dengan A dikali B diinverskan. Maka pertama-tama kita dapat mengalihkannya terlebih dahulu, kemudian diinverskan. Nah, yang pertama ini 0 dikali 0, maka dapat hasil 0, kemudian diinverskan, dan didapat output hasil akhirnya yaitu 1. Kemudian selanjutnya, inputan pertamanya 0 dan inputan keduanya berupa 1. Kita kalikan terlebih dahulu, maka 0 dikali 1 itu sama dengan 0. Kemudian diinverskan karena terdapat gerbang NOT juga, maka didapat hasil akhirnya yaitu 1. Kemudian input pertamanya misal berupa 1 dan input keduanya 0,
maka didapat output 1. Kemudian selanjutnya yaitu jika input 1, input pertamanya 1, dan input keduanya juga 1, kemudian dikalikan terlebih dahulu akan menghasilkan 1, dan dinotkan atau diinverskan akan menghasilkan hasil akhir yaitu 0. Seperti yang terdapat pada tabel ini. Nah, gerbang logika universal yang kedua yaitu gerbang NOR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari input bernilai logika 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua input harus bernilai logika 0. Nah, seperti yang terdapat pada gambar, ini adalah merupakan gerbang NOR. Didapat yaitu inputnya A dan inputnya B, kemudian didapat outputnya 1 yaitu berupa Y. Nah, di sini juga terdapat bulatan yang sama seperti gerbang NAND tadi, yang merupakan bentuk dari NOT atau inverse. Nah, ya inilah yang menandakan pembeda dari NOR dengan OR. Nah, didapat hasil operasinya yaitu Y sama dengan A ditambah B dan diinverskan kemudian. Nah, dapat kita coba dengan tabel kebenarannya, yaitu jika inputannya pertamanya 0 dan inputan keduanya 0, maka akan didapat outputnya 1. Kenapa? Karena eh, pada sistem operasinya yaitu A ditambah B kemudian diinverskan. Maka 0 ditambah 0 itu 0, kemudian diinverskan akan menghasilkan nilai 1. Begitu seterusnya. Nah, untuk nilai inputnya pertamanya itu 0, kemudian input keduanya 1, jadi kita tambahkan 0 tambah 1, kemudian diinverskan, maka akan menghasilkan nilai 0. Nah, yang ketiga juga input yang pertamanya 1, input keduanya 0, yaitu 1 ditambah 0 itu 1, kemudian diinverskan akan menghasilkan nilai 0 juga. Kemudian, jika input pertamanya 1 dan input keduanya juga 1, akan menghasilkan output 0 juga. Nah, di sini merupakan rangkaian gerbang logika sederhana yang saya bikin sendiri. Di sini saya memakai 3 masukan, yaitu 0, 1, dan 0. Nah, di sini kita menggunakan gerbang pertama N dulu, yaitu dengan inputan 1, dan inputannya juga 1, input keduanya, dan di N kan. Dan yang dimana kita tahu N itu adalah input pertama dikali dengan input kedua. Nah, jadi 1 dikali dengan 0 itu menghasilkan output 0. Kemudian kita lanjut ke gerbang kedua, yaitu gerbang NOR. Nah, di gerbang NOR ini kita terdapat inputan, yaitu inputan yang pertamanya itu 0, dan inputan yang keduanya itu juga 0. Nah, kan kita sudah tahu ya, NOR itu kita tambahkan dulu, lalu kita inverskan. Nah, jadi nilai 0 ditambah 1 itu menghasilkan 1, kemudian diinverskan karena terdapat bulatan kecil ini di depannya, yaitu berarti akan menghasilkan outputnya yaitu 0. Nah, kemudian lanjut ke gerbang logika yang ketiga, yaitu N. Hasil dari gerbang logika sebelumnya, yaitu dengan inputannya yang pertama ini 0, dan inputan yang keduanya ini juga 0, maka di N kan akan menghasilkan 0 juga. Karena sistem operasi N itu perkalian. Jadi input pertama dikali dengan input kedua akan menghasilkan output. Jadi outputnya yaitu 0 juga. Nah, untuk gerbang selanjutnya yaitu gerbang OR dulu. Nah, gerbang OR ini didapat inputan pertamanya yaitu 0 dan inputan yang keduanya juga 0. Maka di OR kan. OR itu dapat kita ketahui bahwa
dijumlah, ditambah. Maka input pertama ditambah dengan input kedua akan menghasilkan outputnya. Jadi di sini dalam kasus ini 0 ditambah 0 akan menghasilkan 0 juga. Maka didapat hasil akhir yaitu outputnya yaitu 0. Kemudian gerbang logika yang terakhir yaitu NOR. Nah, di sini terdapat inputan yang pertama yaitu 0, kemudian inputan keduanya juga berupa 0, maka di-NOR-kan dulu, di-OR-kan dulu, maka 0 ditambah 0 kan itu 1. Kemudian di-NOT-kan atau di-inverse-kan, maka berubah menjadi 1. Maka nilai hasilnya didapat yaitu 1. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.